Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers kami. Nah, ini dia kolom komentarnya, pertanyaannya. Nah, ini dia kolom komentarnya. Bang mau nanya, kalau skrunya nggak bisa berputar. Skrunya nggak bisa berputar, ini penyebabnya apa? Baiklah, saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan beliau. Permasalahannya skrunya tidak mau berputar, tidak bisa berputar. Oke, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang kaitannya dengan skru barel. Ketika ada permasalahan mengapa skru barel tidak berputar, yang pertama kali kita cek adalah pompa hidrolik. Pastikan bahwa pompa hidrolik telah menyala, telah on. Nah, ini tombol keypad untuk start dan stop atau on off motor hidrolik. Oke, yang pertama, motor hidrolik harus dalam keadaan on. Karena motor hidrolik ini adalah penggerak dari semua pressure yang ada pada injection molding. Jadi penggerak oli melalui pompa hidrolik. Nah, penggeraknya adalah motor listrik. Jadi motor listrik harus kondisi on. Oke, kita on kan. Kemudian yang kedua, sebagai persyaratan bagi skru untuk berputar yaitu adalah heater. Jadi heater harus menyala. Nah, ini tombol keypad heaternya. Kita nyalakan, kita on kan. Selanjutnya, setelah pompa hidrolik dan heater sudah on, kita harus mengecek temperatur pada parameter temperatur. Kita cek parameter temperatur. Nah, ini dia. Nah, jadi temperatur setting atau maksud saya temperatur aktual ini harus sudah sesuai dengan temperatur setting atau setting value. Nah, jadi nilainya, temperaturnya harus sudah tercapai. Ini contohnya. Nah, temperaturnya settingannya 150, 130, 130 segmen 1, 2, 3. Nah, maka untuk aktualnya juga harus sesuai. Jadi harus tercapai panas yang dikehendaki oleh operator. Nah, setelah panas sudah tercapai, pompa sudah on, baru kita bisa melaksanakan proses feeding. Jadi berputarnya skru itu namanya adalah proses feeding. Baiklah, kita coba proses feeding secara manual. Ini keypadnya tertulis cas. Cas ini kita tombol untuk melakukan proses feeding atau memutar skru. Nah, saat ini skru sudah berputar, indikatornya sudah menyala. Nah, untuk memastikan kita bisa melihat status PLC-nya. Kita lihat output skru. Oke, output skru. Oke, kita lihat pada monitor, kemudian kita coba nomor 7. Ah, ini dia. Ini Y03. Y03 ini adalah digital output feeding atau skru barel. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa output feeding ini menyala. Artinya ada tegangan
yang dikirim dari I/O, dari digital output, addressnya Y03 ke solenoid valve. Oke, kita bisa mengecek pada valve-nya. Ini solenoid valve-nya, kita lihat. Nah, ini adalah solenoid valve feeding atau skru barel. Nah, kita perhatikan indikatornya menyala, artinya tegangan dari digital output Y03 ini sudah mensuplai, memberi tegangan pada coil solenoid valve, sehingga solenoid valve-nya bekerja bersama dengan proporsional valve. Nah, dia memberikan pressure pada motor hidrolik skru. Nah, kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita lihat, kita pegang, kita bisa memegang selang hidroliknya. Ini apabila ada pressure maka akan terasa ketika kita memegangnya. Berarti sini ada pressure oli. Artinya solenoidnya bekerja dan pressure-nya keluar. Nah, selanjutnya apabila digital outputnya sudah bekerja, sudah on, kemudian pressure-nya juga sudah terasa dan ternyata skrunya masih belum berputar, maka kita harus mengecek posisi skrunya. Barangkali di situ tersumbat benda-benda keras, besi, baut dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengecek, melihat skru barelnya. Nah, kita perhatikan apabila tidak berputar, ini adalah lubang hopper. Apabila tidak berputar, mungkin bisa jadi di dalam skru barel tersumbat benda keras, besi, baut kadang-kadang dan sebagainya. Nah, apabila terjadi demikian sehingga skrunya tidak berputar, maka yang harus kita lakukan, kita harus mengeluarkan benda keras tersebut. Bisa juga kita dengan membalik putarannya. Kita membalik putaran motor hidrolik dengan cara menukar selang hidroliknya ini antara inlet dan outlet, sehingga ketika skru barelnya berputar terbalik, maka benda keras tersebut bisa kembali mundur keluar lewat lubang hopper. Itulah rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menjumpai permasalahan pada injection molding. Ketika ada kasus skru barelnya tidak bisa berputar, jadi kita cek pompa hidrolik, heaternya, digital output feeding, kemudian kita cek pressure-nya pada selang motor hidrolik, dan kemudian kita cek posisi skrunya berputar atau tidak. Ketika ada pressure ternyata tidak berputar, bisa jadi tersumbat benda keras dan lain sebagainya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan jawaban pada salah satu subscriber kami yang menanyakan kaitannya dengan skru barel yang tidak bisa berputar. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.